Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting dan luar biasa, yaitu tentang manusia. Manusia, software, dan hardware-nya. Selamat mendengarkan. Siapa sih sesungguhnya makhluk yang bernama manusia ini? Dia bisa mendiami seluruh ekosistem di muka bumi ini. Dalam dinginnya kutub ada orang-orang Eskimo. Dalam panasnya gurun Sahara, suku Tuareg mengembalakan unta dan domba. Di ketinggian Himalaya ada orang-orang Sherpa yang dengan gagah berani mendaki puncak-puncaknya. Adapun di Samudra Hindia ada beberapa orang dalam suku Bajo yang konon tidak pernah menginjakkan kakinya di daratan. Siapa sesungguhnya manusia yang bisa menciptakan hunian-hunian di pedesaan dan perkotaan? Siapa sesungguhnya manusia? Manusia ini sungguh sangat istimewa. Mereka diciptakan berbeda-beda dengan warna kulit, bahasa, postur tubuh. Namun sesungguhnya mereka ini juga memiliki persamaan, yaitu dalam hal hardware dan software yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya. Hardware dan software itu berbentuk hajatul udwiyah, ghoriza, dan akal. Inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Ketika orang di kota New York bersarapan dengan hamburger, sedangkan orang-orang di Istanbul mereka sarapan dengan kebab. Adapun kita di sini sarapan dengan nasi uduk dan bala-bala. Apakah ini menunjukkan bahwa manusia itu berbeda? Tidak, sesungguhnya manusia itu sama, yaitu sama-sama merasakan rasa lapar. Kita juga sama-sama terkadang merasakan rasa kantuk, harus menghirup oksigen dan berbagai hal seperti harus BAB dan BAK, juga haus. Inilah yang disebut dengan hajatul udwiyah atau basic need. Sesuatu yang muncul dari dalam diri manusia dan manusia itu tidak dapat menolaknya. Ketika ia mencoba menolak itu, maka yang terjadi adalah fisiknya akan mengalami kerusakan. Dia akan sakit dan berujung pada kematian. Nah, ketika seseorang itu didera rasa lapar, maka dia harus makan. Ketika seseorang itu didera rasa haus, maka dia harus minum. Ketika seseorang didera rasa lelah dan kantuk, maka dia harus tidur. Dan semua orang di seluruh dunia ini, dari kutub selatan hingga kutub utara, dari Amerika, dari Arab, dari Indonesia, Australia, Jepang, dan berbagai negara di dunia ini pasti merasakan hal yang sama. Itulah yang membuktikan bahwa manusia itu sesungguhnya memiliki persamaan dalam hajatul udwiyah atau basic need. Selain hajatul udwiyah, dalam diri manusia juga terdapat ghoriza atau insting. Yang membedakan hajatul udwiyah dengan insting adalah atau ghoriza. Ghoriza itu dipengaruhi oleh faktor dari luar tubuh manusia. Ghoriza itu ada 3. Yang pertama adalah ghorizatul baqa. Ini adalah naluri yang membuat manusia itu ingin bersosialisasi dengan yang lain. Ini naluri yang membuat manusia itu takut ketika dia dijauhi dari komunitasnya. Inilah naluri yang membuat manusia itu akhirnya bersemangat untuk menuntut ilmu, bersemangat untuk bekerja, bersemangat menciptakan sesuatu. Inilah naluri yang disebut dengan ghorizatul baqa atau naluri pertahanan diri. Adapun yang kedua adalah ghorizatun nau.
Ini adalah naluri ingin mengasihi sesuatu. Bagaimana kita mengasihi orang tua kita, bagaimana kita menyayangi saudara-saudara kita, bagaimana kita memiliki keinginan untuk berkeluarga. Itulah yang disebut dengan ghorizatun naw, naluri mengasihi, naluri ingin memperbanyak jenisnya. Karena dari ghorizatun naw inilah kemudian manusia ini akhirnya bisa melahirkan generasi berikutnya. Dan semua manusia di seluruh dunia memiliki apa yang disebut dengan ghorizatun naw. Adapun naluri yang terakhir adalah ghorizatut tadayyun atau naluri mentaktiskan sesuatu. Bahwa manusia itu secara umum dia memiliki sebuah pemahaman bahwa di luar dirinya, di luar segala makhluk yang bisa diindra olehnya, itu ada sebuah kekuatan besar yang dia dan seluruh makhluk yang bisa diindra oleh manusia itu tidak bisa melawannya. Inilah ghorizatut tadayyun atau naluri mentaktiskan sesuatu atau naluri menuhankan sesuatu. Ghorizatut tadayyun ini menyebabkan manusia akan mendekat kepada Sang Pencipta. Namun ada kalanya ketika ghorizatut tadayyun ini tidak sesuai dengan akal, maka manusia akan menyembah zat yang lain selain Sang Pencipta yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekilas tentang ghoriza. Ada ghorizatul baqa, ada ghorizatun naw, dan terakhir adalah ghorizatut tadayyun. Berbeda dengan hajatul udwiyah, ghoriza ini ketika manusia itu tidak melaksanakannya atau melawan kehendaknya, maka dia tidak akan menyebabkan kerusakan fisik, hanya menyebabkan rasa galau, gundah atau gulana. Ketika kita dijauhi oleh teman-teman kita mungkin galau. Ketika kita jauh dari orang tua kita mungkin gundah. Ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin muncul rasa kosong di dalam dada kita. Inilah apa yang dirasakan ketika ghoriza itu sedang bergejolak. Yang terakhir, dalam hardware dan software manusia itu terdapat akal. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal ini membuat manusia menjadi sangat istimewa, karena dengan akal manusia bisa menimbang baik dan buruk. Sekali lagi, dengan akal manusia bisa menimbang baik dan buruk, sehingga kemudian dalam segala tingkah lakunya manusia itu bisa tertata. Dia tidak barbar kalau istilah anak sekarang. Inilah yang menyebabkan manusia itu istimewa. Akal inilah yang nanti membuat manusia itu bisa memilih ketika dia berhajatul udwiyah, memenuhi hajatul udwiyah, dia bisa memilih mana makanan yang baik, mana makanan yang buruk. Ketika dia memenuhi ghorizanya, ghorizatul baqa misalnya, dia akan mengetahui bagaimana cara memenuhi ghorizatul baqa yang baik dan yang buruk. Begitu juga ketika dia memenuhi ghorizatun naw, bagaimana dia akhirnya bisa menimbang bagaimana sih sesungguhnya berkasih sayang yang baik dan buruk. Begitu juga ketika dia memenuhi ghorizatut tadayyun, dia bisa menimbang mana zat yang layak disembah dan mana zat yang tidak layak disembah. Itulah fungsi akal. Akal ini juga bisa berfungsi sebagai alat untuk menemukan kebenaran sejati. Maka ketika manusia tidak menggunakan akalnya, maka dia akan tersesat ke jalan yang sesesat-sesatnya. Itulah fungsi akal dalam diri manusia, yang terkadang kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Inilah yang menjadi poin penting dalam pembahasan kita hari ini. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Namun sayangnya, ia akan dikembalikan ke seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka. Mengapa? Karena dalam bentuk yang luar biasa ini, dari fisiknya, dari hardware-nya, software-nya, manusia itu sesungguhnya
dia akan menjadi makhluk yang sangat mulia, bahkan melebihi malaikat. Namun sayangnya manusia itu banyak yang melupakan hal tersebut. Manusia itu lalai. Bagaimana manusia itu justru memilih jalan kesesatan, bukan jalan kebenaran. Nah, maka yang terjadi, dia dikembalikan ke seburuk-buruknya tempat. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan orang-orang yang sesat itu ibarat binatang ternak yang disesatkan sesesat-sesatnya. Nah, inilah yang kemudian harusnya membuat kita itu berpikir, harusnya menggunakan akal kita untuk menimbang bahwa mana itu kebenaran, mana itu keburukan, mana itu jalan menuju kebenaran, mana itu jalan yang menuju kesesatan, sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita dapat menempuh jalan lurus. Sebagaimana doa kita dalam setiap kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Nah, disitulah kemudian pentingnya kita menuntut ilmu, itulah pentingnya kita ngaji, itulah pentingnya kita halaqah, sehingga kita resonansi kita, jalan kita itu selalu tertunjuki jalan yang lurus. Masalahnya berikutnya yang jadi pertanyaan adalah, apakah manusia itu sejatinya itu bisa menjadi orang yang lurus, ataukah sejatinya dia menjadi orang yang sesat? Apakah dia itu memang benar-benar menjadi penghuni surga, ataukah dia benar-benar sudah dipatok menjadi penghuni neraka, ataukah dia bebas menentukan hal tersebut? Itu akan kita bahas dalam pembahasan besok terkait dengan qada dan qadar. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.